Baik, siap ya. Sidang dalam perkara nomor 48 garing G garing 2023 garing PTWN Jakarta dinyatakan buka dan terbuka umum. Terbuka hadir prinsipalnya Pak Musiawan. Terbuka hari ini siapa yang hadir? Nomor 2, nomor 6, dan nomor 8. Nomor 2 Pak Maradi Prabowo, SMH, Kepala Seksi Advokasi 4, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Nomor 2, nomor 4. Nomor 6. Nomor 6 Oji Fahru Roji SOS MH, Kepala Subbagian Advokasi Pelaporan dan Kepatuhan Internal kami DJP Jakarta Barat. Kemudian Nomor 8. Nomor 8 Rahmat Radia Kurniawan SH, Pelaksana Seksi Advokasi 4, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Jadi ya, hadir semuanya. Hari ini sebagaimana sidang yang lalu adalah sikap majelis terhadap gugatan yang diajukan oleh Musiawan. Para pihak dimohon untuk mendengarkan dan mencermati isi. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Kemarin saya sudah mengirim surat tanggal 26. Apakah sudah diterima belum yang mulia? Mungkin tanggal 27 sampai. Itu kan Bapak ngirim kepada pajak kan? Ada dua yang mulia. Yang pajak satu, yang satu lagi ke yang mulia. Atau saya punya kopiannya. Atau mohon izin yang mulia biar saya sampaikan poin pertama yang mulia. Masalah surat kuasa ya? Yang mulia? Masalah surat kuasa ya? Ada banyak yang saya tulis yang mulia. Saya mohon izin yang pertama untuk saya sampaikan dulu. Sebentar dulu Pak, sebentar Bapak jangan ngomong terus jadi bingung. Mana surat Bapak? Yang masuk di sini dulu surat. Ini kopiannya. Sebentar dulu. Ini yang dimaksudkan kepada saya. Ada dua. Yang ini yang kepada DJP. Yang kepada nggak ada lagi ya? Ini yang masukin aja kan? Satu lagi ini. Nah, karena ini juga belum ada Direktur Jenderal Pajak dan kami adalah pengusaha, kita kami jadikan satu saja dengan surat-surat penilaian. Pengusaha ketua penilaiannya, saya tidak salah menamainya. Terus yang kepada kami nggak ada lagi. Sama isinya. Berbeda. Seharusnya ini sampai kemarin kalau begitu. Yang mendiskusikan saya sendiri. Saya satu aja dengan. Ini apa isinya? Ada banyak yang saya tulis yang mulia. Kalau boleh diizinkan, saya mau baca yang pertama saja. Ini kan sudah masuk. Sekarang dulu. Jadi ini surat masuk Pak. Bapak sesuai dengan prosedur yang ada di kami, surat masukkan ke dalam PTSP depan biar ditindaklanjuti oleh PTSP nanti sampai kepada pengadilan. Ini sedianya hari ini adalah sikap majelis terhadap gugatan yang diajukan oleh saudara perusahaan. Itu aja Pak. Baik yang mulia. Tetapi yang mulia di dalam surat tersebut, poin pertama adalah mengenai upaya perdamaian yang mulia. Yang kami pahami seharusnya itu juga menjadi sesuatu yang perlu kita bahas sebelum ada putusannya yang mulia. Jadi gini Pak, kemarin sudah saya sampaikan bahwa Bapak itu, saudara itu adalah awam dari hukum. Dalam peradilan di Indonesia itu ada 4 badan peradilan. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tun di bawah Mahkamah Agung. Masing-masing mempunyai kompetensi masing-masing Pak. Jadi Bapak jangan dicampur adukan kewenangan peradilan umum, dicampur adukan dengan peradilan. Ini di ini ya, di video. Betul yang mulia. Sudah. Sudah yang mulia. Untuk kepentingan apa Pak? Demi transparansi yang mulia. Kan sudah terbuka untuk umum Pak. Buat apa Betul. lagi transparansi? Yang Kalau mulia. persidangan jalan di ini ya Pak. Yang mulia, perlu kami ingatkan
minggu lalu Yang Mulia sudah mengizinkan Yang Mulia. Kan pembacaan Pak. Yang Mulia. Kan pembacaan penetapan ya. Iya Yang Mulia. Jadi saya ulangi lagi bahwa masing-masing peradilan mempunyai kompetensi masing-masing. Kompetensi peradilan umum silakan Bapak baca di Undang-Undang Peradilan Umum. Kompetensi peradilan agama silakan Anda membaca undang-undang terkait dengan peradilan agama. Peradilan militer demikian, peradilan itu demikian. Sedangkan Anda menyatakan pada hari ini terkait dengan mediasi bahwa PT UN tidak mengenal dengan istilah mediasi, tidak dikenal mediasi di sini. Jadi baik, itu adanya di peradilan umum. Jadi di peradilan umum jangan dicampur adukan dengan peradilan agama, jangan dicampur adukan dengan peradilan militer, bahkan di PT UN masing-masing kompetensi. Baik Yang Mulia, kalau boleh Yang Mulia, saya mengerti maksud Yang Mulia. Cuma maksud saya, berhubung soalnya kan belum sampai di Yang Mulia. Nah, berhubung ini sesuatu yang perlu saya sampaikan dahulu, dan sudah saya kirimkan juga suratnya, toh Yang Mulia juga belum membaca, alangkah baiknya kalau boleh saya diizinkan untuk membacakan Yang Mulia. Ya kan sudah dibacakan karena poin 1 aja. Iya Yang Mulia. Poin 1 kan tentang mediasi kan? Ada banyak poin yang mau saya sampaikan dan 1 poin itu saja Yang Mulia. Semua poin mau dibaca dan mau ditanggapi satu persatu Pak? Tidak Yang Mulia, kan ada A, ada B, ada C, cuma yang A saja Yang Mulia. Iya, A ini ada 10 poin Pak. Betul Yang Semua Mulia. mau dibacakan. Betul Yang Mulia. Bapak, bukan saya berarti membatasi Bapak ya, tidak membatasi. Karena ini sifatnya adalah surat tadinya. Kalau saya satu hari ini hanya melayani Bapak saja, sedangkan hari ini saya ada 4 putusan dismisal, 1 eksekusi, 2 sidang saksi Pak. Saya mau pulang jam berapa? Enggak Yang Mulia, ini hanya 10 poin, paling 2 menit selesai Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi saya mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama mengenai upaya perdamaian, ada beberapa poin. Yang pertama, dalam Perma atau Peraturan Mahkamah Agung 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, memberi ruang kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi alias perdamaian. Hal ini tidak mengikat kepada pengadilan petun, seperti tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia, tetapi bukan berarti tidak boleh, bukan berarti sesuatu yang haram. Berhubung hakim tunggal pada persidangan pertama tidak memberikan ruang mediasi tersebut, maka pada sidang kedua ini kami penggugat menawarkan opsi perdamaian kepada pihak tergugat. Perlu kami sampaikan bahwa kepada terutama pihak tergugat, bahwa apapun hasilnya dari persidangan ini tidak akan berefek positif terhadap lembaga Direktorat Jenderal Pajak ataupun oknum pribadi tergugat tersebut. Selama ini persepsi masyarakat terhadap DJP memang sedang tidak baik-baik saja. Hal itu telah semakin diperburuk dengan adanya kejadian tanggal 24 Oktober 2023 di KPP Taman Sari yang menjadi objek dalam persidangan ini. Apabila persidangan ini diteruskan, sebenarnya apapun hasilnya, menang ataupun kalah, tetap saja tergugat akan kalah dalam hal persepsi publik terhadap perilaku pejabat pajak. 4. Semakin banyak fakta persidangan yang akan kita buka, semakin banyak saksi dihadirkan, semakin banyak alat bukti, foto, video, audio yang akan kita tayangkan di muka umum, akan semakin merugikan tergugat sebagai lembaga yang menjadi tonggak utama dari penerimaan negara yang sangat membutuhkan kepercayaan rakyat untuk melaksanakan tugasnya. Tergugat berupaya keras dengan 14 orang kuasa hukum melawan 1 orang rakyat biasa tanpa kuasa hukum. Sejak awalnya persidangan ini telah mencoreng sendiri wajah kementerian itu sendiri, apalagi jika dengan upaya keras terus melawan rakyatnya sendiri di muka pengadilan. Poin 5. Upaya tergugat diduga mengintervensi dan membungkam suara-suara kritis seperti saya ini telah terbukti berhasil dengan dipecatnya saya dari anggota organisasi IKPI tempat saya bernaung sebagai konsultan pajak. Tetapi, apakah upaya tersebut membuat DJP lebih baik di mata publik? Hal ini dapat dilihat dari komentar-komentar masyarakat dalam media sosial kita bersama. Tidak ada yang perlu dibanggakan dengan keberhasilan diduga intervensi pejabat tergugat terhadap organisasi saya. Perjuangan saya tidak akan pernah berhenti. Persepsi publik terhadap DJP tidaklah menjadi lebih baik setelah saya dipecat. 6. Bayangkan jika persidangan ini dimenangkan oleh tergugat yang sudah menurunkan 14 orang kuasa hukum, semuanya sarjana hukum, melawan 1 orang warga masyarakat biasa yang bukan sarjana hukum. Apa keuntungan dan manfaatnya bagi tergugat? Apa yang bisa dibanggakan dengan kemenangan 14 orang kuasa hukum melawan 1 orang warga negara biasa? Apa manfaat material ataupun imaterial atas kemenangan tersebut bagi tergugat? Menurut saya sih tidak ada. 7. Tetapi, bayangkan jika persidangan ini dimenangkan oleh penggugat, 1 orang warga negara biasa tanpa kuasa melawan 14 orang kuasa hukum tergugat, maka dapat dibayangkan
Apa yang akan terjadi dalam dunia persilatan perpajakan di Indonesia ini? Persepsi dan kepercayaan publik terhadap lembaga DJP akan hancur lebur dan jatuh pada titik terendah sejak Indonesia merdeka. Tidak dapat terbayangkan bagaimana media sosial ataupun media mainstream akan bereaksi terhadap putusan Hakim Petun apabila terbukti pejabat pajak telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. 8. Sesungguhnya apabila semua petitum penggugat dikabulkan oleh tergugat, sama sekali tidak ada kerugian apapun bagi tergugat. Toh kami, dalam kurung wajib pajak, sudah menyatakan akan membayar pajak sesuai dengan angka yang sama yang sudah ditulis dalam SPHP. Artinya, tidak ada kerugian negara secara keuangan, karena kerugian negara telah dipulihkan dengan opsi pembayaran pajak dari kami ini. 9. Maka kami menawarkan kepada tergugat sebelum persidangan ini dilanjutkan, sebelum persidangan ini menjadi arena terbuka terang benderang untuk saling menghancurkan dan saling membinasakan antara satu orang warga negara melawan 4 orang kuasa hukum kantor pusat DJP yang menguasai target penerimaan negara 2.637 triliun. Alangkah baiknya persidangan ini dihentikan dengan perdamaian sejak dari awal. 10. Semua petitum kami agar dapat dipenuhi tanpa ada satupun poin yang dikurangi. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum saya lanjutkan, mohon aqua turunkan, Pak. Kalau Bapak haus, silakan meninggalkan ruang sidang dulu atau izin kepada kami untuk minum. Saya saja dari pagi belum makan, Pak. Ya, putusan 4 saya bacakan belum istirahat sama sekali. Bukan berarti saya mengeluh, tidak, memang tidak saya, tapi paling tidak hal-hal demikian seperti tata krama, kemudian sopan santun, kemudian keterbukaan informasi, ketransparansi, semua itu tidak terbuka secara telanjang. Semua ada aturannya, semua ada batasan-batasannya. Jadi kembali lagi, surat yang Anda baca ini kami kembalikan kalau memang mau ditujukan kepada Ketua Pengadilan atau Pengadilan Jakarta, masukkan ke dalam perbuatan di BTSP. Dari poin yang disampaikan oleh Anda, saudara penggugat, sepertinya itu isinya adalah semacam keinginan atau keresahan hati Anda sehubungan dengan kantor pajak. Nah, sebagaimana bisa sampaikan, masing-masing saker di bumi Indonesia ini mempunyai kewenangan masing-masing. Perpajakan juga mempunyai kewenangan, perpajakan sendiri, bahkan kalau ada keberatan pajak itu ada pengadilan pajaknya sendiri. Pengadilan pajak dibentuk sendiri, nanti belum ada, memang sudah ada peraturan untuk bergabung dengan PT UN, tapi sejauh ini belum dibentuk pengadilan pajak yang menjadi satu dengan PT UN. Jadi jangankan Bapak yang tidak diberi, menurut Bapak, menurut prinsipal tidak diberi kesempatan memfoto saja itu menjadi kompetensinya pajak, maksud saya pajaknya saja belum ke kami, Pak ya, itu kan masih di luarannya saja. Terus terkait dengan perdamaian yang tadi Anda sampaikan, bahwa Anda menyampaikan agar tidak masuk berlarut-larut, alangkah baiknya untuk diadakan perdamaian. Silahkan, kami dari pertama menyampaikan tidak mengenal perdamaian di dalam persidangan. Silahkan Anda di luar persidangan membuat perdamaian-perdamaian tertentu dengan pihak tergugat. Nanti kalau sudah terdapat perdamaian yang disepakati bersama, dibuat dalam nota kesepahaman atau nota perdamaian tersebut diajukan kepada pengadilan untuk dicabut gugatan Anda. Dan ini kan belum dilaksanakan perdamaiannya. Jadi sebagaimana penundaan sidang yang lalu, hari ini adalah pembacaan penetapan atau sikap majelis terhadap gugatan Anda di ranah diskusi proses. Jadi selebihnya poin-poin yang Anda 1 lawan 4 ya itu kan juga sudah kami sampaikan bahwa di kami juga ada pos bantuan hukum. Di luar sana juga banyak pos bantuan hukum. Jadi silahkan Anda jangan merasa tidak diberi kesempatan oleh negara ini
merasa sendiri melawan beberapa. Saya tidak membela siapa-siapa. Tidak ada kepentingan saya membela tergugat, tidak ada kepentingan saya membela siapapun. Hanya menyetarakan Pak, antara tergugat yang di atas dengan penggugat yang merasa di bawah. Kan begitu ya. Jadi harus disamakan persepsinya. Kalau memang merasa di sini banyak kuasa hukum, Bapak merasa sendirian, cari ahli hukum Pak. Bisa berbayar, bisa non berbayar. Jadi silakan, banyak kesempatan untuk diambil dari negara ini yang sudah disediakan oleh negara juga untuk rakyatnya. Demikian ya, apapun hasilnya, berdua penggugat tergugat para pihak untuk mendengarkan, dan ini terbuka umum, ada para pengunjung sidang untuk bisa mendengar, mencermati penetapan kami yang sudah kami tulis dan akan kami bacakan. Namanya di pengadilan itu kalau tidak ada perdamaian berarti ada menang dan ada kalah, dan itu konsekuensinya seperti itu. Silakan ditanggapi. Apakah kemudian kalau kalah seperti apa, kalau menang seperti apa? Silahkan ya Pak ya. Dan pertimbangan hukumnya juga jelas, nanti dilihatlah ya. Berulang-ulang saya sudah membacakan, setiap sakit itu mempunyai potensinya masing-masing. Siap ya untuk mendengarkan dan mencermati penetapan yang akan saya bacakan. Penetapan nomor 648 garing G garing 2023 garing PT UN di Jakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca surat gugatan penggugat tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Desember 2023 dengan register nomor 648 garing G garing 2023 garing PT UN JKT dalam perkara antara Fungsiawan Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta beralamat di APT MDT Pilis B23CK Kebon Kosong Kebayoran Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Ali Rahmat Saleh dalam kurung Kepala Kantor KPP Taman Sari, tempat kedudukan di Jalan Mangga Besar nomor 52 Taman Sari Jakarta Barat. Ira Sulistia dalam kurung Supervisor Pemeriksa Pajak, tempat kedudukan di Jalan Mangga Besar nomor 52 Taman Sari Jakarta Barat. India Sih dalam kurung Ketua Tim Pemeriksaan Pajak, tempat kedudukan di Jalan Mangga Besar nomor 52 Taman Sari Jakarta Barat. Ridwan dalam kurung anggota tim pajak, tempat kedudukan di Jalan Mangga Besar nomor 52 Taman Sari Jakarta Barat. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Dewi Sulaksmi Nijati SHMKM, Kepala Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 2. Maradi Prabowo SHMH, Kepala Seksi Advokasi 4, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 3. Oktavian Bahtiar Akbar SHMM, Kepala Seksi Advokasi 1, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 4. Muhammad Kilal Abidin SHMHUM, Kepala Seksi Advokasi 2, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 5. Irfan Maksum SHM ECC Dev MIDS, Kepala Seksi Advokasi 3, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 6. Oji Fahru Roji SOS MH, Kepala Subbagian Advokasi Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jakarta Barat. 7. Ari Purwanti SH, Pelaksana Seksi Advokasi 4, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 8. Rahmat Radia Kurniawan SH, Pelaksana Seksi Advokasi 4, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 9. Dewi Yuliani Saragi SH, Pelaksana Seksi Advokasi 4, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 10. Billy Irawan SH MSC, Pelaksana Seksi Advokasi 4, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 11. Anindita Sari Kusumastuti SH, Pelaksana Seksi Advokasi 4, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 12. Tony Pramana SH, Pelaksana Seksi Advokasi 4, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 13. Esra Agustina Aritonang SH, Pelaksana Seksi Advokasi 4, Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 14. Aldian Putra Prayoga AP, Pelaksana Subbagian Advokasi Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jakarta Barat.
Kesemuanya warga negara Indonesia beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kapil 40 sampai dengan 42 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU garis datar 01 garis miring KP.0503 garis miring 2023 tanggal 19 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah surat pengumuman larangan mengambil gambar video, nomor tidak ada, tanggal tidak ada dalam kurung pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1996 tentang peradilan tata usaha negara. Menimbang bahwa pasal 62 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dalam kurung selanjutnya dalam penetapan disebut Undang-Undang Teratur menyebutkan ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak menerima atau tidak berdasar dalam hal a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. E. Keputusan diajukan, saya ulangi, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam proses diskusi telah memanggil para pihak pada rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara adalah surat pengumuman larangan mengambil gambar video, nomor tidak ada, tanggal tidak ada. Bahwa terhadap objek sengketa, pihak penggugat telah melakukan upaya keberatan berupa pengaduan yang dipublis untuk umum. Dengan demikian pihak tergugat dianggap telah mengetahui keberatan tersebut. Bahwa pihak penggugat tetap pada dalil-dalil yang diuraikan pada gugatan penggugat. Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan tergugat mencabut pengumuman larangan mengambil gambar video, nomor tidak ada, tanggal tidak ada dalam kurung pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum berkaitan objek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa selanjutnya pengadilan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan yang didaftarkan oleh penggugat telah memenuhi syarat formal sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa akuo. Menimbang bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 47 junto pasal 50 Undang-Undang Teratur, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1996 tentang peradilan tata usaha negara. Selanjutnya dalam penetapan disebut Undang-Undang Teratur yang berbunyi sebagai berikut. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat 3 unsur utama dari sengketa tata usaha negara, yaitu objek yang disengketakan haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Teratur dan tidak dikecualikan oleh pasal 2 maupun pasal 49 Undang-Undang Teratur. Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata, yang tergugat haruslah badan atau pejabat tata usaha negara,
yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah hukum tata usaha negara dalam kurung hukum administrasi negara. Menimbang bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara, pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam undang-undang peraturan dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peraturan menyebutkan keputusan tata usaha negara dalam kurung KKUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peraturan yang menyebutkan istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Menurut undang-undang ini apabila sudah jelas: A. Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya, B. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, C. Kepada siapa tulisan itu ditujukan, dan apa yang ditetapkan di dalamnya, dan seterusnya. Bersifat final artinya sudah definitif dan katanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atau atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Bahwa ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan selanjutnya dalam penetapan disebut UUAP menyebutkan dengan berlakunya undang-undang ini keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai A. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. B. Keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. C. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. D. Bersifat final dalam arti lebih luas. E. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan atau F. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang AP menyebutkan warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan atau tindakan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut: berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual, dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, bersifat final dalam arti lebih luas, yaitu mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang, berpotensi menimbulkan akibat hukum, berlaku bagi warga masyarakat, yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan atau tindakan. Menimbang bahwa objek sengketa merupakan pengumuman yang memuat aturan berupa dilarang mengambil gambar, video, audio di area kantor tanpa seizin tertulis dari pegawai, dari segi petugas yang mendasarkan pada ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1969 tentang telekomunikasi, pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Bahwa penggugat mendalilkan pengumuman ini juga dengan cacat substansi karena sama sekali tidak ada substansi hukum apapun yang tepat yang disampaikan, bahwa tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam membuat pengumuman ini, tidak memberikan ruang apapun kepada wajib pajak terlebih dahulu untuk memberikan pendapat, klarifikasi, pembahasan ataupun penjelasan selaku warga masyarakat yang dilayani. Menimbang bahwa selain membaca dan menelaah objek sengketa secara saksama, pengadilan berpendapat sebagai berikut.
objek sengketa akuo adalah penetapan tertulis karena di dalamnya terdapat pengumuman pembatasan mengambil gambar atau video di area kantor tanpa seizin tertulis. Bahwa objek sengketa akuo merupakan pengumuman yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tamansari dalam kapasitasnya selaku pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif. Bahwa objek sengketa akuo diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUTB, di antaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta AUTB. Bahwa objek sengketa akuo diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya. Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum, yaitu menyatakan pembatasan mengambil gambar atau video di area kantor tanpa seizin tertulis. Bahwa objek sengketa akuo berlaku kepada masyarakat dalam hal ini penggugat sebagai orang. Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah hukum tata usaha negara, dalam kurung hukum administrasi negara, yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa, baik dari segi wewenang, prosedur, dan substansi objek sengketa. Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 2 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam kurung selanjutnya dalam penetapan disebut Undang-Undang Peraturan mengatur tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini. B. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, bahwa penjelasan pasal 2 huruf B Undang-Undang Peraturan menyatakan pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian keputusan tata usaha negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari peradilan tata usaha negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini. Bahwa huruf B pasal dimaksud mengatur, yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan pelakunya mengikat setiap orang. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatan yang memerintahkan tergugat dalam kurung kepala kantor KPP Tamansari, kantor wilayah DJP Jakarta Barat, KPP Pratama Jakarta Tamansari untuk membatalkan dan mencabut seluruh pengumuman mengenai larangan mengambil gambar video tersebut. Bahwa penggugat juga memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat untuk membuat undang-undang atau peraturan perpajakan apabila ini tetap menerapkan pengumuman tersebut. Bahwa penggugat telah memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat untuk mencabut seluruh banner, garing poster, garing kertas pengumuman larangan tersebut di seluruh wilayah kerja di JP. Menimbang bahwa pengadilan mempertimbangkan apakah objek sengketa berupa pengumuman mengenai pelarangan mengambil gambar video telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peraturan Junto, pasal 87 Undang-Undang AP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang 200 tersebut. Bahwa berdasarkan wilayah sebagaimana pertimbangan hukum di atas, objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peraturan Junto, pasal 87 Undang-Undang AP, bahwa terdapat pembatasan suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di pengadilan tata usaha negara. Menimbang bahwa pemahaman tentang objek sengketa tata usaha negara tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat keputusan, akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu surat keputusan yang dapat dijadikan objek sengketa dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Oleh karena itu, tidak semua keputusan tata usaha negara dapat menjadi objek sengketa di pengadilan tata usaha negara. Bahwa terdapat pembatasan mengenai keputusan yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara. Menimbang bahwa pembatasan pertama disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Peraturan. Pembatasan ini dilakukan oleh karena dalam penyelenggaraan kenegaraan tidak selamanya merupakan alat negara yang organisatoris termasuk gestur atau administrasi biasa. Saya ulangi, atau administrasi bisa saja dapat dilakukan oleh alat negara di luar gestur, yaitu alat-alat negara yang tugas utamanya melakukan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Juga berwenang mengeluarkan keputusan tata usaha negara dalam kurung basiking. Pembatasan yang kedua terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Peraturan.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tertulis pengadilan menilai objek sengketa termasuk dalam pembatasan mengenai keputusan yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf B Undang-Undang Peratu. Pengadilan berpendapat objek sengketa berupa pengumuman mengenai larangan mengambil gambar video merupakan pengaturan yang bersifat umum. Artinya, pengaturan yang memuat norma-norma hukum berupa larangan mengambil gambar video yang dituangkan dalam bentuk peraturan berupa media, banner, garis miring poster, garis miring kertas pengumuman yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang tanpa terkecuali adanya isi tertulis dari pegawai garis miring petugas. Oleh karena itu, pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa akuo telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peraturan untuk pasal 87 Undang-Undang AP namun termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Peraturan tersebut. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa akuo. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi ketentuan pasal 62 ayat 1 huruf A Undang-Undang Peraturan, maka gugatan menggugat harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan. Menetapkan 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000. Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Unit Pratiwi SHMH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dibantu oleh Dr. Muhammad SHMH, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dihadiri oleh pihak penggugat dan kuasa tergugat. Demikian penetapan dismisal telah saya bacakan kepada penggugat. Ada ruang untuk mengajukan perlawanan. Pahami ketentuan pasal 62 ayat 3 huruf A. Apabila Anda tidak paham terkait dengan pasal tersebut, di depan itu ada Posgakum. Silakan Anda melakukan konsultasi hukum dengan Posgakum yang disediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya bacakan pasal 62 ayat 3 huruf A. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Silakan ya. Dengan dibacakannya penetapan dismisal perkara nomor 648 G 2023 Ketua Jakarta, dengan demikian sidang akan cukup dan ditutup. Terima kasih.